Pada saat ini kita mulai kita masuki khotbah kasualistik kita yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 18. Sebelum kita bacakan ayat firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan pada saat ini, di mana Bapa Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar dapat kami mengerti serta kami pahami di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga tidak hanya sebagai pendengar Tuhan, tetapi kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu di dunia ini. Ini seluruh doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia. Amin. Ya, ayat firman Tuhan yang sampai pada kita pada saat ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 18. Karena ayat ini terlalu panjang, kita penggal ayatnya, kita bacakan 5 ayat saja dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa saudara-saudari, shalom bagi kita semua. Ya, tema yang sampai pada kita hari ini yaitu mengenai kekayaan. Di mana kita ketahui bahwa Timotius menceritakan ayat ini, pesan yang ingin disampaikannya kepada jemaat Tuhan bukanlah untuk mengincar orang-orang kaya, tetapi menekankan kepada setiap orang, siapa saja, untuk berela hati untuk berbagi dari apa yang ia miliki. Kita ketahui bahwa pada saat itu konteksnya jemaat Tuhan sudah terlalu meninggikan hati, menyombongkan dirinya pribadi lepas pribadi, bahkan tidak menganggap orang rendah itu sebagai bagian daripada kehidupan mereka. Nah, dengan demikian Timotius ingin menyapa semua jemaat Tuhan melalui ayat ini untuk menjadi suatu peringatan, suatu pedoman dalam kehidupan bahwa apa yang Anda miliki bukanlah suatu hal yang wajib untuk dibanggakan, tetapi itu merupakan suatu hal untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat merasakan penderitaan orang merupakan suatu penderitaan kita juga, dan kekayaan yang kita miliki merupakan ada di dalam rezeki yang kita miliki, ada hak orang lain di situ. Tidak tulen atau tidak mutlak, itu hak kita sendiri begitu. Ya, dalam kitab Timotius ini menceritakan bahwa Timotius ingin memperingati jemaat Tuhan pada saat itu agar hidup jangan di dalam kelimpahan, tetapi tetap hidup mengandalkan Tuhan. Dengan apapun yang mereka miliki, itu memberi kesadaran bahwa semua itu pemberian dari Tuhan Allah sendiri. Nah, dengan demikian harta yang dimiliki oleh seseorang di dalamnya merupakan ada suatu hak orang lain, tidak utuh atau tidak tulen merupakan miliknya pribadi, sehingga dari apa yang mereka miliki memberi dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Itu yang ingin disampaikan Timotius kepada jemaat Tuhan pada saat itu. Begitu juga jika kita lihat pada konteks pada saat ini, sebagaimana umat percaya bisa berbagi kasih dengan kepunyaan yang mereka miliki. Nah, dengan demikian timbul suatu pertanyaan, mengapa harus demikian begitu? Nah, karena uang atau harta yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi suatu bumerang kepada dirinya sendiri ketika harta itu menjadi suatu tolak ukur kebahagiaan seseorang. Karena jika kita untuk selalu menggali uang dan terus uang atau harta akan memberi kebinasaan kepada seseorang. Karena kekayaan duniawi tidak dapat dikejar-kejar.
kejar, tetapi suatu peringatan kepada setiap siapa saja bahwa kekayaan yang kita miliki menjadi suatu tabungan di hari yang akan datang, begitu. Nah, jika kita kontekskan pada hal ini dalam kehidupan masa rumah tangga, maka kita harus mengetahui bahwa fondasi yang kuat di dalam suatu rumah tangga atau menjadi kebahagiaan di dalam rumah tangga adalah kepercayaan. Nah, bukan kekayaan, karena uang atau harta merupakan suatu hal kebinasaan yang menghancurkan kehidupan rumah tangga, begitu. Nah, di dalam suatu rumah tangga kita harus memiliki kesepakatan mengenai keuangan, begitu. Nah, karena tanpa uang roda kehidupan rumah tangga juga akan menjadi merosot. Bahkan timbul suatu percekcokan jika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Dengan demikian, uang atau harta suatu hal yang harus dicari, tetapi tidak menjadi suatu patokan kebahagiaan di dalam suatu rumah tangga. Karena kita ketahui bahwa rumah tangga bukanlah satu orang yang menjalinnya, tetapi di dalamnya terdapat beberapa oknum atau sifat-sifat yang berbagai. Sebab harta yang sejati akan membawa kita kepada kebenaran Allah tentang kehidupan kita yang serba kecukupan. Tetapi dari apa yang kita miliki, kemampuan kita untuk mengucap syukur. Sebab tadi dikatakan di dalam ayat 6, memang ibadah itu kalau disertakan rasa cukup memberi keuntungan. Bukan suatu keuntungan itu, jadi bukan kebahagiaan kita. Kebahagiaan seseorang itu difaktorkan oleh kekayaan yang miliki. Tetapi ibadah yang sejati atau rasa kecukupan yang kita miliki dengan sedikit yang kita miliki, tapi rasa cukup yang besar atau rasa syukur yang besar akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Karena dari hal kecil kita mampu memberi kebahagiaan kepada diri kita sendiri, terlebih-lebih bagi orang di sekitar kita. Nah, dengan demikian suatu rumah tangga yang baru diberkati akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya jika di dalam rumah tangga memiliki fondasi atau kepercayaan yang kuat sesama pasangan dan mengucap syukur dari apa yang mereka miliki. Sebab di dalam rumah tangga tidak ada yang satu menjadi budak dan tidak ada satu menjadi raja. Karena kehidupan atau keputusan yang sudah dibuat seseorang atau untuk melangkah ke depan untuk membina suatu rumah tangga akan memberi faktor atau mempengaruhi kehidupannya, begitu. Nah, dengan demikian, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini diperingati bagi kita dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, terkhususnya kepada jemaat Tuhan yang diberkati, supaya untuk melangkah atau untuk melanjut kehidupan untuk kedepannya, berpengharapanlah kepada Tuhan. Sebab ketika kita sudah berharap penuh kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan ditambahkannya kepada kita, serta kehidupan kita akan menuju suatu kebahagiaan ketika kita dapat menganggap apa yang kita miliki ini merupakan suatu pemberian Tuhan yang cukup, yang patut kita syukur dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan supaya segala sesuatu ditambahkan atas kita. Tidak hanya kekayaan di muka bumi ini, tetapi kekayaan di surga juga menjadi bagian daripada kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan berbuah serta kita pakaikan di dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita dan memperingati kita bahwa kekayaan di muka bumi ini tidak patut kita kejar-kejar. Wajib cukup dengan mensyukuri apa yang kita miliki serta mengumpulkan apa yang patut kita kumpulkan di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan serta mengucap syukur dalam kehidupan kita supaya segala sesuatu akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini. Kiranya firman ini dapat kita mengerti serta kita menjadi pedoman dan fondasi di dalam kehidupan kita, di dalam untuk menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.